Dokter, Halo, dokter, ada di mana? lagi di ini di Amsterdam. Oh, jauh. Berarti kita beda berapa jam lima ya, dok? jam. 5 lima jam jam ya? kalau Ya. di Amsterdam 5 jam. Ya. Sehat, dok. Ya, puji alam semesta sehat. Yes. Terima kasih udah mau diganggu. Ini sebenarnya aku agak gini sih kemarin pas waktu baca, oh kayaknya dokter Yu tuh punya jadwal rutin sama Mas Kowim deh, Jumat malam. Oh Terus iya kayak ya. aku, lah salah dong aku ngajak dokter Yu-nya Jumat malam. Ya nggak Wis lah, apa-apa. nanti. Kowimnya yang digeser kok. Lah iya makanya. Pas tak lihat loh, ya Mas Kowim jadinya tanggal 1. Ya udah deh. Semoga Mas Kowimnya tidak merasakan kerugian. Oh Kalau rugi enggak ya, lah, Kowim biasa itu anak anak agak gini. Nggak apa-apa. ya, ya wis. Aku agak merasa bersalah. Waduh, Enggak lah, nggak mengambil apa-apa. Jumat malamnya. Oke, jadi dok tadi sebelum dokter gabung di sini, aku tuh sempat cerita. Jadi belum selesai nih ceritanya. Jadi dulu waktu masih single, boro-boro punya punya pacar ya. Maksudnya masih pengen. Oh nanti kalau aku menikah, kalau aku punya anak gitu, aku tuh pengen anakku itu belajar baca mulai umur pokoknya 3 tahun harus bisa baca gitu. Aku dulu 3 tahun bisa baca, masa anakku nggak bisa gitu kan ya. Pokoknya muluk-muluk nih ndaki-ndaki gitu. Banyaklah urusan ndaki-ndakinya masa lalu gitu, impian. Terus begitu. Kan namanya jadi orang tua dulu baru belajar gitu kan ya, Dok. Kecemplung dulu baru kemudian belajar gitu. Jadi kan kayak oh ternyata nggak bisa gitu ya, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya gitu. Tuh OO-nya tuh baru belakangan gitu, yang kayak ya harusnya pas sebelum nikah tuh aku udah harus tahu sih sebenarnya gitu. Termasuk itu tadi bahwa aku sempat ikutan acaranya Dokter Yu yang waktu itu sama Ibu Rosi, terus Dokter Yu bilang kan usia anak paham sesuatu gitu itu dimulainya 9 tahun. Terus kan? Nah, terus ngapain itu ya? Ada sekolah TK, ada belajar baca dan seterusnya gitu. Jadi, wah, kayaknya aku perlu nih ngobrol sama Dokter Yu biar agak ngerti dikit nih ya gitu. Terus tadi kayaknya beberapa teman juga sudah punya pertanyaan gitu. Jadi boleh ya dok ngobrolin itu kayaknya ya malam ini ya dok ya. Boleh, boleh banget. Ya sudah. Kalau begitu, sebelum ke pertanyaan teman-teman yang tadi udah ikutan gabung, termasuk teman-teman kalau mau tanya juga boleh, silakan. Bisa ditanyakan langsung sekarang. Jadi dok, sebenarnya eh, aku pernah baca, nggak tahu benar apa enggak, tapi organ pertama yang terbentuk dari seorang manusia itu pada saat dia sudah menjadi janin gitu ya, itu adalah otak. Benar nggak sih dok? Iya benar. Jadi organ Nah, pertama yang terbentuk itu memang bukan otak ya, jaringan saraf. oh Uh, jaring calon saraf. saraf itu. Calon saraf Oh, itu bukan oh hanya calon. manusia, semua binatang seperti itu. Semua Oh binatang, tidak hanya semua. Ya manusia. ya. Ya mulai wedus, Oh, iwak, kabeh, cacing itu semua itu. Jadi yang oh iya. namanya saraf itu memang senjata utamanya binatang gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan kan nggak punya saraf. Nggak punya, ya. Kalau otak semua. Kalau binatang semua punya, dari yang mulai serangga itu ada sarafnya. Oh serangga tuh Nah, ada yang ya dok? namanya oh, ada itu. Kalau Oke oke oke. dulu pernah belajar itu susunan saraf tangga tali pada serangga gitu ya. Matanya serangga punya mata faset. Loh, itu kan terhubung dengan saraf. Jadi ya apa namanya? Saraf itu pada binatang ya, termasuk manusia itu adalah organ yang pertama kali dibentuk pada saat masa embrio itu. Ya bukan otak Oke. namanya, baru yang namanya kalau pada manusia ini namanya Ya adalah ya. neural plate. Neural plate. Neural Neural plate. plate. Jadi apa namanya plate Uh, atau plate saraf itu ya. apa ininya ya tempat apa Lembaran, lembaran bawahnya. Oh lembaran. iya iya ya Nah, lembaran. nanti setelah
Setelah pelit ini terus kemudian dia menekuk menjadi crash tuh ya, neural crash gitu ya. Jadi yang tadinya begini jadi nekuk gini. Nah, neural crash. Lama-lama dia itu akan membentuk menjadi neural tube. Nah, neural tube itu yang juga cikal bakal otak manusia gitu ya. Binatang-binatang yang lain juga gitu. Jadi nggak ada bedanya kita dengan binatang yang lain, nggak ada bedanya gitu loh. Nggak ada bedanya. Cuman ya memang otak kita itu memang dilatih atau bukan dilatih, terbentuk untuk melacak perbedaan gitu ya. Jadi otak manusia iya, aku dengar tuh dokter bilang gitu. Ya. Melacak perbedaan. Jadi sulit kita itu melihat kesamaan itu sulit. Sulit banget. Bedanya jauh. Misalkan saya dengan Mbak Lia gitu ya. Jejer gitu itu orang langsung bisa dalam waktu 0,05 detik, 50 detik langsung Pak. Ini beda itu. Dan tidak melihat persamaannya. Padahal persamaan kita itu banyak. Persamaan saya dengan Mbak Lia itu banyak. Hidungnya dua, mata ya dok, kayak hidung. Mata. Tapi tidak dilihat, yang dilihat perbedaannya. Itu karena otak kita memang dirancang untuk melihat perbedaan. Untuk apa? Ya untuk bertahan hidup. Memang dulu begitu, binatang-binatang juga sama. Binatang itu juga melacak perbedaan. Yang tidak sama dengan dia, itu bisa musuh, adalah musuh. Bisa dimakan atau bisa memakan kita. Gitu. Itu aja. Nah, aturan alam dalam binatang itu gitu. Mana yang bisa dimakan, mana yang bisa memakan kita. Gitu. Ya. Mana yang saya aja bisa berkuasa, berwenang gitu ya. Mana yang manusia ini dulunya itu kalau di rantai makanan itu di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah manusia ini ya. Di awal manusia belum punya senjata gitu. Manusia itu di rantai makanan itu mediocre gitu ya. Di tengah itu. Dia bisa makanya bisa. Iya benar. Iya benar. Lu makan kambing aja nggak bisa, ngejar kambing, larinya kencengan kambing. Gitu. Kencengan kambing. Nggak bakalan itu. Kalau pada saat manusia belum punya yang namanya senjata, lembing atau anak panah gitu, mau makan kijang apaan? Larinya cepet mereka gitu. Nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Itu nah otak kita ini tersusun atau dirancang oleh alam semesta itu seperti itu. Dan otak kita berkembang seperti sekarang ini, itu baru mulainya 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun gitu ya. Jadi pada saat kita punya peradaban, otak kita itu dikenalkan dengan hal-hal yang nggak mungkin diturunkan secara genetik gitu. Misalkan Mbak Lia ini bisa baca karena diajari gitu. Mbak Lia bisa ngomong bahasa Jawa karena diajari. Coba Mbak Lia itu kayak misalkan kayak ceritanya Tarzan gitu ya. Lahir terus dipelihara oleh gorila. Di hutan. Nggak bakal ngomong gitu. Hahu aja kayak gorila gitu. Hahu gitu. Ya. Tidak ada satu orang manusia pun yang terlahir langsung bisa baca. Itu tidak bisa. Tidak ada satu orang pun manusia yang lahir langsung bisa ngomong. Itu tidak bisa. Tapi kita pernah dibohongi sama orang Aceh sana ya. Yang di dalam perutnya bisa baca Quran. Loh gitu. Janinnya itu. Buya Hamka di zamannya ketipu. Yang ada Malik ketipu juga gitu. Kita ini dan otak kita memang dirancang untuk mempercayai hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Oh iya. Baru mau bilang. Jadi kita tuh memang mudah ya dok ya percaya hal-hal yang gitu ketimbang yang logis gitu. Mudah. Dalam hal yang namanya pendidikan anak itu. Sampean kan percaya aja bahwa ada anak kalau diajari baca dia akan pintar. Iya benar banget dokter. Ya. Dulu tuh sampai ada itu yang pakai lembaran-lembaran yang kalau misalnya itu. Iya. Dibaca. Ya, meskipun anak kecil diajari baca ya tetap aja bodoh, nggak bisa gitu. Iya. Sebentar dok, ada Mas Kowim, aku mau minta maaf dulu. Mas Kowim, maaf ya. Aku nggak tahu kalau acaramu tuh Jumat, maafin aku. Dokter Yu yang ngasih jadwal, bukan aku. Mas Kowim tuh agak gini. Oke dok, jadi kalau tadi dokter bilang, berarti kan bentuk 10.000 tahun yang lalu tuh baru berbeda gitu ya? Maksudnya bukan berbeda.
hal-hal yang diberitahukan oleh orang tua kita ke anaknya itu jadi berbeda gitu. Jadi berbeda gitu. Dan tapi itu, apa otak kita belum berevolusi untuk itu gitu. Otak kita nggak berevolusi untuk itu gitu. Kalau ada ya, sekarang kan misalkan Mbak Lia nanya, tapi sekarang orang itu kan pinter-pinter, yang pinter cuma sedikit, yang lebih bodoh banyak gitu. Loh, contoh ya, pengetahuan fisika kita sudah tahu teori relativitas umum khusus, terus mekanika kuantum, lah yang bisa cuma beberapa gelintir, yang lain masih goblok gitu itu. Tapi jadi kita ini maju itu karena beberapa gelintir orang gitu. Ya misalnya, kita sekarang punya gadget, ya kita bisa gunakan, bikin nggak bisa gitu itu. Nggak bisa gitu. Jadi ya sebetulnya yang maju itu cuma beberapa gelintir gitu. Dan itu yang mewarnai. Tapi yang namanya anaknya Einstein sekalipun lahir ya sama gobloknya dengan yang lain, nggak bisa tambah-tambahan, nggak bisa kurang-kurangan gitu. Dan anaknya Einstein sekalipun belum tentu jadi Einstein, kemungkinannya kecil gitu. Karena Einstein itu adalah perkecualian. Kalau ada orang yang sangat pinter, itu perkecualian gitu. Yang banyak yang bodoh gitu. Ya, yang bodoh banget ya sedikit gitu ya. Yang banyak bodoh gitu. Yang bodoh banget itu sedikit, yang pinter banget ya cuma sedikit gitu, beberapa gelintir aja gitu. Mana dunia kita sekarang kan sudah maju karena beberapa gelintir orang gitu. Begitu orangnya yang bikin maju itu bilang nggak percaya Tuhan, dimaki-maki, ya gitu. Itu adalah salah satu bahwa sebetulnya yang namanya Mbak Lia itu cara mengasuh anak, cara mendidik anak itu terpengaruh oleh orang-orang lain gitu. Iya benar. Pun juga nggak punya bukti itu gimana gitu itu. Nggak punya bukti sama sekali gitu. Ya. Jadi otak kita memang begitu gitu. Kalau beritahu sesuatu yang menyenangkan itu langsung percaya gitu. Janji itu langsung percaya gitu. Perkara janji itu nanti ada apa enggak penting, pokoknya ada janjinya gitu. Percaya. Iya. Gitu ya. Ya, orang itu kalau dijanji itu percaya gitu. Lebih takut lagi kalau diancam gitu. Anakmu diajari, anakmu kalau enggak kamu ajari baca, nanti kalah sama teman-temannya. Takut gitu itu. Nah, iya bener dokter. Takut, itu terjadi, gitu. Bener. Jadi antara intimidasi dan iming-iming jadi satu. Akhirnya yang namanya orang tua itu selalu genit orang tua itu. Genit. Iya. Kalau ada diajari anaknya nanti bisa sakti, diikutkan gitu. Anaknya nanti bisa melihat tanpa membuka mata, diikutkan pelatihan otak tengah. Anaknya nanti bisa aktivasi. Diikutkan mental aritmetika. Wah, ngitung lah. Anaknya itu mau disuruh jadi kalkulator apa gimana? Gitu. Iya. Mana ada anak itu ya enggak bisa matematika terus pinter matematika hanya gara-gara les kumon gitu. Matematika itu bukan hanya sekedar jumlah hitung gitu. Bukan jumlah hitung. Tapi ya kita begitu ada orang mendaftarkan anak-anaknya super brain. Waduh, nanti kalau anakku nggak diikutkan, anakku kalah pinter nih. Gitu. Bener dokter, bener banget. Apalagi kan sekarang di sosial media gitu kan. Orang nge-storyin anaknya abis menang apa gitu. Kalau di Indonesia kan bentukannya kompetisi. Bukan kolaborasi bukan gitu kan ya. Maksudnya jadi kan lebih ke waduh, kok anaknya itu umurnya lebih muda dari anak aku, tapi dia udah bisa baca nih lancar. Waduh, mati nih kayaknya aku salah. Besok anak aku harus masuk ke tempat mana gitu kan, Dok. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa biasanya orang-orang yang berbeda gitu kesulitan mengikuti cara-cara yang konvensional. Misalnya Einstein itu kesulitan pada saat sekolah dasar, kesulitan ya. Dia nggak pinter yang lain-lain, pinternya matematika dan fisika gitu ya itu. Ya.
Itu ya. Saya sampai kelas 4 ya nggak sekolah gitu. Ya sekolah ya nggak Kenapa, Dok? lulus kalau saya dulu. Lah ya nggak bisa orang misalkan misalnya apa namanya ada soal 1+1, 2+2, malah saya agak apa bosen gitu. Ya homeschooling sama mbah di rumah gitu. Akhirnya sekolah Seru langsung kelas amat. 5. Itu pun sekolahnya mbah gitu. Kalau saya nggak punya mbah kayak Oh gini iya, kalau jadi nggak punya. apa-apa gitu. Iya ya, untung Mbah punya sekolah gitu ya, berarti ya, Dok. Iya makanya. Iya. Terus guru-gurunya takut sama mbah gitu. Oh iya. Privilege banget nih, Itu Dok. namanya privilege gitu. Iya. Oke, Dok, balik lagi nih ya, Dok ya. Kan Ya, oke. apa namanya, ibu-ibu kan agak bingung nih kalau dijelasinnya kejauhan. Tadi tuh ya bicara soal bahwa calon syaraf tadi kan terbentuk mulai dari neuroplate dan seterusnya gitu ya, Dok. Lalu di mana sih otak itu mulai ada nih di seorang anak tuh mulai kapan gitu, Dok? Loh, ya terbentuknya itu calonnya kan? Itu cikal bakal sampai akhirnya terus kemudian apa namanya berkembang seperti orang-orang pada umumnya sampai akhirnya siap dilahirkan. Dan pada saat dilahirkan itu uniknya manusia ini seperti beberapa kera yang lain pada saat lahir itu belum siap untuk hidup sendiri gitu. Manusia itu. Kalau kucing itu begitu lahir dia langsung cari itu emaknya itu. Cari gitu ya. Cari. Dia secara genetik dia itu sudah gimana lahir mencari puting emaknya. Itu. Lah kayak bayi manusia yang nggak bisa kecuali digendong ditemplek noplek gitu ya. Makan itu nggak bisa, harus itu. Terus kemudian jadi sebetulnya itu yang namanya pengasuhan. Jadi pengasuhan itu mulai kapan? Pengasuhan itu mulai terjadinya pembuahan antara sperma dan sel telur. Itu saat itu pengasuhan itu. Karena dia tidak bisa makan sendiri, dikasih makan oleh emaknya kan, oleh ibunya itu ya. Iya. Nah, tapi otak itu sendiri mulai kapan berkembangnya? Ya mulai pembentukan neural plate itu tadi. Itu otak berkembang gitu ya. Terus jadi di kapan itu yang ada namanya golden age pada pertumbuhan otak? Ya seumur hidup itu. Iya, aku dengar dokter ngobrol itu. Iya, seumur hidup itu lah. Golden age semua seumur hidup itu. Karena yang namanya otak kita itu selalu berubah, plastis gitu ya. Setiap saat membuat sambungan-sambungan baru, setiap saat memutuskan sambungan-sambungan lama gitu. Ya, jadi seperti misalkan kita habis bicara ini ya Mbak Lia ya. Mbak Lia itu otak Mbak Lia udah berbeda dengan yang lalu itu. Berbeda. Oh, karena dia punya sambungan baru lagi nih ya. Baru dan memutuskan sambungan lama. Sambungan yang lama. Pemahaman Mbak Lia tentang otak itu begitu. Ternyata otak itu begitu. Berarti Mbak Lia itu membuang pengetahuan lama di otaknya, membuat pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Itu yang namanya plastis gitu. Nah, pengetahuan baru itu tidak selalu lebih bagus, kadang-kadang lebih bodoh gitu. Ya. Udah baik-baik diajari berdamai, wah kita harus membunuh musuh kita lah. Itu. Jadi pengetahuan baru, sambungan baru tidak selalu lebih bagus gitu. Tidak selalu lebih bagus. Ya, tidak selalu lebih bagus. Dan otak manusia itu setelah kita paham lama sebetulnya ada saat anak-anak itu sekarang kalau di Belanda ini ya, di Eropa, hampir seluruh Eropa lah, Eropa Barat ya. Mereka udah paham bahwa anak itu nggak usah diajari baca, nggak usah diajari nulis, nggak usah gitu. Kalau dia bisa baca sendiri terserah, tapi nggak usah diajari gitu ya. Tidak diajari berhitung, enggak gitu. Yang diajari adalah kemampuan-kemampuan hidup dasar yang membuat bisa bekerja sama. Dalam hal ini menumpulkan yang namanya otak melacak perbedaan itu harus ditumpulkan. Gitu. Ditumpulkan. Apakah ini cara baru? Iya, cara baru. Ya, kenapa manusia itu menemukan cara kerjasama itu sejak mengenal bahasa.
Manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah besar meskipun nggak saling kenal gitu. Dengan bahasa gitu. Nggak saling kenal. Mbak Lia dulu SMA-nya di mana? Surabaya, Dok. SMA apa, 1. SMA Piro? SMA 1. SMA Siji, iya. SMA Siji itu ya. Begitu ada SMA 1 bed ya, ada SMA 1. Meskipun nggak saling kenal, kalau pakai bed apa lokasi SMA 1, wah ini saudara ini, gitu ya. Iya. SMA 2 sama SMA 5, itu sombong-sombong itu ada. Ya, saya kika Dok, saya kika. Iya. Gitu. Iya. Jadi itu, jadi dilacak. Jadi dulu juga gitu. Kita itu disatukan oleh kalimat, oleh narasi. Gitu. Nah, narasi itu di samping menyatukan juga memberikan pemahaman bahwa yang nggak sama dengan kita itu musuh kita. Gitu ya itu. Ya. Nah, di akhir abad ke-20 ya, pada saat neuroscience ini berkembang, akhirnya memahami bahwa anak-anak ini kalau tidak diajari atau tidak dididik atau tidak diasuh untuk melupakan perbedaan, gitu, menumpulkan ketajaman melacak perbedaan itu, mereka nggak bisa kerjasama gitu. Ya. Nah, kerjasama ini adalah di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang pada saat diperlukan hidup bareng, ya. Manusia itu hidup sebagai kesatuan, tidak terpecah-pecah. Karena yang namanya semakin bisa kita kerjasama itu akan menurunkan entropi. Entropi itu adalah kecenderungan kekacauan. Dunia ini cenderung kacau gitu. Alam semesta ini cenderung kacau. Itu namanya entropi gitu ya. Dan untuk menurunkan entropi itu memerlukan yang namanya energi, dan energi itu bisa kita dapatkan kalau kita itu kerjasama bareng gitu ya. Semakin jumlahnya kerjasama, semakin menurunkan entropi. Jadi kalau seandainya ada 7,9, akhir tahun ini akan menjadi 8 miliar manusia itu. Akhir tahun ini 8 miliar. Banyak akhir tahun ini akan menyentuh 8 miliar. Kalau 8 miliar orang bekerja sama bareng, meskipun mereka nggak saling paham, tidak tahu kalau saling kerjasama, maka kekacauan atau entropi bumi itu akan turun. Gitu. Ya, bayangin aja. Coba dibayangin kalau nggak ada perang, ya, coba, ya, nggak ada perang aja, gitu ya, nggak ada yang satu cebong satu kampret, nggak ada gitu. Itu entropi akan turun gitu ya. Sekarang ganti cebong sama kadrun gitu ya. Itu kalau mereka tidak ada itu, entropi akan turun gitu. Itu, dan untuk itu diperlukan yang namanya kemampuan bekerja sama. Dan kemampuan bekerja sama itu bukan karena dinasehati, tapi dilatih. Kamu itu mbok bisa kerja sama. Loh, gak ngono cara main rek, ngono ya. Ya padha ae ngene lho, Mbak, ya. Misalnya kalau ada misalnya tentara di misalkan Batalion Infanteri 512 gitu ya, di Malang itu ada. Batalion Infanteri. Kalau komandan batalionnya itu misalkan bilang gini ya, ini ada pangdam mau datang gitu, Terus dia ngomong sama anak buahnya, bulan depan Pak Pangdam ke sini. Kalian kalau baris yang rapi ya. Loh ya nggak gitu. Supaya rapi, dia itu disuruh latih yang baris sehari 8 jam. Gitu caranya, gitu ya. Sama dengan kerjasama pada anak-anak itu, jangan kecil-kecil. Nanti ya nak, kalau kamu gede kerjasama ya. Loh nggak gitu cara mainnya, gitu ya. Dilatih. Gitu. Ya sama misalkan, kalau ada barangnya orang lain nggak boleh diambil loh ya. Loh itu nggak bermanfaat. Nggak makna, iya benar. Nggak bermanfaat, itu nggak ada manfaatnya itu. Ya nggak ada manfaatnya. Nggak boleh ya lo ngambil punyanya orang lain. Lah, emaknya sendiri nemu handphone, wah rezeki anak soleh lo gimana? Handphone rezeki anak soleh gitu. Lah anaknya ya ikutan gitu.
Gitu, Oke. ya itu. Ya. Jadi perlunya sih sebenarnya bukan latihan membaca atau latihan berhitung ya dok ya, tapi melatih Ya, bekerja sama gitu ya, melatih bekerja bekerja sama. sama. Nah, latihan Ya. kerjasamanya itu sederhana itu yang seperti yang sering saya sampaikan. Membuang sampah di tempatnya, makan di Iya. tempatnya, pup dan pipis di tempatnya, dan Pipis di cebok tempatnya. sendiri gitu ya. Iya. Terus Iya. latihan antri, latihan memperlakukan orang, itu dilatih semua. Bukan Ya, dinasehati, benar. kamu itu harus hormat pada orang tua gitu. Enggak gitu, itu Ya. dilatih. Dilatih naik bis kalau ada orang tua silakan gitu. Bukan terus dia sama orang tua yang hormat gitu. Lah kalau saya dari dulu emang nggak bisa menghormat orang tua gitu. Saya protes itu. Gara-gara kalian aku lahir. Coba nggak ada kalian, aku nggak perlu lahir. Nggak perlu sengsara aku ini gitu. Ya. Oke. Ya baik dok. Jadi dicontohin, diajak ikutan ya dok supaya otaknya juga bukan terbiasa dicontohin. gitu ya. Bukan dicontohin, diajak ya. Dilatih. Oh bukan. Dilatih. Iya. Oke. Dilatih. Gitu. Iya. Gini loh Supaya ya, dia terbiasa ya. Dilatih itu tidak dengan dicontohi. Misalnya pelatih anjing K9 masa nyontohi. Oh iya benar. Gitu, ya Benar. Iya dok ya. Paham bedanya. Ya. Jangan Oke. memberikan teladan. Nggak ada manfaatnya memberikan teladan. Dikasih tahu caranya kayak gini gitu. Lah dikira kalau ngelatih anjing itu terus pelatih K9-nya gini-gini ya enggak. Gitu. Aduh iya. Baik dok. Oke. Sambil baca ini ya dok ya. Ini tadi tadi yang di atas tuh ada yang kebaca sedikit, ada yang bilang gini. Sebenarnya aku tuh setuju sama apa yang disampaikan Dokter Riu. Cuma sekarang syarat masuk SD tuh kudu iso moco. Ya, mana sih tadi? Betul Mbak Lia, itu betul itu. Itu betul. Makanya yang namanya istilahnya kebijakan publik itu memang harus top down, nggak bisa bottom up gitu. Iya. Di Belanda ini top setuju. down. Di Finlandia itu top down. Gitu. Top down ya. Di Denmark top down semua itu. Iya, Indonesia ya apesmu punya pemimpin kayak gini itu. Lah ya piye dok kan. Nah, rezekinya tinggal di sini. Sekarang dalam hati kecil sampean aja. Orang Indonesia itu ditanya, kalian mau ndak? Rela nggak ngajarin anaknya berdoa? Nggak mau kok. Tapi aku nggak ngajarin sih. Iya dok, benar. Setuju. Iya. Orang Indonesia setuju nggak kalau yang namanya berdoa itu nggak boleh diajarkan ke anak sembahyang? Nggak akan mau semua. Iya. Tapi aku paham. Iya dok. Itu. Tapi sekali lagi ya, bahagia kerjasama itu nggak harus itu. Nggak harus itu. Ya. Bahagia, sejahtera, sederhana itu apa namanya kerjasama itu nggak harus. Tapi kalau kepingin menurunkan entropi, ya memang harus kerjasama itu. Tapi kalau kepingin nggak bahagia, ya urusanmu, hidupmu gitu. Iya. Ya, kalau misalnya ini Belanda ini adalah negara paling bahagia nomor 7 sekarang ya, Belanda. Denmark nomor 2. Finlandia nomor 1. Finlandia nomor 1. Kita kepingin seperti Finlandia. Yuk, caranya yang ngikutin situ gitu. Tidak mungkin kita itu kepingin seperti Finlandia, tapi mendidik gaya Mesir. Nggak mungkin gitu ya gitu. Loh, dok, aku tuh pernah dengar ada yang bilang kalau Indonesia nggak bisa digituin, soalnya kebanyakan manusianya. Gitu. Gini, kalau gitu, ada yang bilang gitu. Nggak usah ngomong Indonesia, Jakarta wes. Iya. Wes. Loh, kita nggak usah ngomong Indonesia, Jakarta wes, atau Surabaya wes itu, atau Solo wes, atau Jogja wes itu. Kamu nggak mau aja pakai kebanyakan alasan itu. Iya. Loh, kalau saya benar. Mbak, saya juga menteri ini yang ngomong waktu itu. Dok, Indonesia ini kan luas, tidak seperti Yugoslavia. Iya. Tidak seperti apa namanya
Tidak seperti Norwegia. Norwegia itu kecil. Ya udah Pak, nggak usah lah Indonesia. Jakarta wis gitu. Atau Jogja wis gitu. Jadi pilot project gitu loh itu. Ancen gak gelem aja Dok. Jadi ya gak dilakoni gitu loh. Gak ya. Gitu. Menteri ngomong gitu. Ojo mana sampean Mbak Menteri loh gitu. Indonesia kan besar. Loh, ya nggak usah Indonesia wes itu. Jogja gitu atau Jakarta gitu. Ya aslinya gak gelem aja. Oke. Soalnya begitu sampai tidak boleh diajarin berdoa, tidak boleh diajarin ini. Langsung mengkeret deh gitu. Iya. Jadi susah hidupnya Dok. Jadi yang itu tadi jadi nggak bahagia dia. Bukan Indonesianya yang nggak bisa, kamu yang nggak mau, yang sebagai penentu. Iya benar. Iya. Oke, bilang aja nggak mau. Iya benar, bilang aja nggak mau. Nggak mau aja pakai alasan itu. Lagian ya Mbak, kalau tidak harus kita itu seperti Finlandia, nggak harus gitu. Cuman ya jangan ngaku bahagia gitu. Iya, benar. Ya Dok. Tahu nggak sih waktu Dokter Yu tuh interview sama siapa gitu ya. Terus dokter tuh bilang interview di majalah di online atau apa gitu ya, dokter bilang pengen semua orang tuh bahagia gitu kan. Terus aku jadi mikir, iya ya, aku tuh pengen anak aku bahagia, tapi kayaknya perlakuan aku kepada anakku tidak mencerminkan keinginanku itu deh gitu. Iya. Ingin memang laku ngetan itu. Lah iya Dok. Ya piye meneh Dok, maaf dah. Nah, kan namanya juga itu ke utara tapi jalannya ke selatan. Jadi ke barat ya. Loh orang itu. Sambil penting yakin kita pasti sampai lah itu. Apa aku kurang goblok apa kalau gitu itu coba namanya gitu. Jadi memang dunia ini makin maju. Tapi yang pintar itu beberapa gelintir, yang goblok banyak itu. Iya. Dok, balik ke situ. Yang pinter segelintir, yang goblok kata dokter kan banyak. Nah, itu tuh karena otak kah yang kita berbeda gitu? Karena otak yang kita berbeda? Bener. Gini loh Mbak. Di dunia yang seperti sekarang ini tidak perlu semua orang bisa semua, nggak perlu. Iya, setuju itu. Iya. Nanti siapa ya Dok yang jaga toko ya Dok ya? Nah, iya gitu. Nah bayangin aja sekarang mau daftar atau misalnya mau daftar jadi teller bank gitu, itu harus sarjana gitu. Bayangin aja gitu. Dia belajar kalkulus, ngapain belajar kalkulus lah akhirnya itu selamat datang Pak, selamat datang di bank kita gitu. Ngapain gitu loh itu. Lah dokter juga belajar kalkulus nggak kepake. Kenapa ikut Dok? Nah memang gitu. Memang. Iya gitu. Ya, memang iya gitu. Memang iya, tapi bagi beberapa dokter yang saintis itu diperlukan. Oke, tergantung ininya kebutuhan ya. Iya, dokter yang kepingin jadi saintis itu ya itu perlu sampai sekarang. Bagi saya kalkulus itu ya kepake gitu. Ngitung kecepatan reaksi gitu. Bagi saya itu kepake gitu. Hanya tidak semua orang dokter gitu. Dan sekarang itu kenapa orang itu makin bodoh itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan nenek moyang kita yang pemburu pengumpul, otak kita itu mengkeret gitu. Karena kemampuan kita bukan kemampuan yang dibutuhkan itu enggak seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu satu orang harus tahu semuanya gitu. Dia harus bisa berburu, dia harus bisa membuat anak panah, dia harus bisa menentukan ini cuaca mau hujan apa enggak, dia harus bisa menentukan di sana ada buruan, di sana ada yang namanya predator. Setiap orang diharuskan mempunyai kemampuan itu. Satu orang mempunyai kemampuan yang hampir sama. Kenapa? Itu menentukan hidup matinya dia gitu. Ya gitu. Sekarang kan enggak gitu. Kalau mau masak Indomie memangnya harus membuka pabrik Indomie semua kan enggak gitu. Iya. Ya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul itu, otak kita mengkeret gitu. Otak kita kalah. Secara volume menurun ya.
Dan menurun. kemampuannya, kecerdasannya masing-masing itu ya rata-rata menurun. Hanya saja begitu kita bekerja sama dalam jumlah banyak, ya kalah lah yang pinter tapi cuma sedikit gitu. Tetap kalah gitu ya. Misalkan nenek moyang kita dulu cerdas satu orang, bisa membuat yang namanya busur dengan anak panahnya yang bagus. Kalau dilepas itu akurasinya bisa langsung kena sasaran. Setiap orang nenek moyang kita itu bisa untuk itu, diajari gitu. Ya. Tapi sekarang kita itu 50.000 orang yang bekerja sama tanpa disadari bisa membuat peluru kendali nuklir. Ya nggak ada apa-apanya anak panah tadi itu gitu. Meskipun 50.000 orang itu nggak paham loh kalau mereka kerja sama. Ya. Nggak paham. Ya. Gitu. Misalnya yang di Papua itu ya, dia itu cuma tugasnya itu menggaruk pakai ekskavator tanah. Dia nggak tahu itu tanah isinya apa gitu. Tugasnya dia itu ekskavator masuk ke dump truck tepat waktu. Gitu. Supir dump trucknya juga gitu. Dia nggak tahu yang diangkut itu apa. Pokoknya aku harus ngangkut tanah ini sampai di kapal. Gitu. Nah, mereka kerjasama sampai dibawa ke Amerika. Kapten kapalnya juga nggak penting lah isinya apa. Pokoknya aku harus tepat waktu sampai di San Francisco. Gitu. Sampai di sana pun demikian. Di reaktor nuklirnya, ya nggak semua itu ahli fisika ya. Ada cleaning service-nya. Mereka nggak tahu, tapi mereka kerja sama secara bareng gitu ya. Tanpa disadari, dia menghasilkan peluru kendali nuklir. 50.000 orang minimal untuk menghasilkan satu peluru kendali nuklir. Ya. Nah, orang yang memahami seperti ini, seperti yang saya sampaikan itu, ya nggak banyak juga. Itu memang orang-orang gendeng aja yang ngomong kayak saya gini gitu. Iya itu. Iya gitu. Orang gendeng gitu, orang yang selalu gelisah. Gimana ya? Yang nggak gelisah itu ya itu yang misalnya disuruh berdoa ya berdoa. Ngikutin aja. Gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Tetapi sekarang ini kan kita diperlukan untuk kerjasama. Jadi isunya adalah bagaimana kita bisa kerjasama sebanyak mungkin. Sehingga seperti sekarang. Orang Finlandia, Denmark, tempatnya rapi, terus kemudian rumputnya tertata rapi. Apa mereka nggak membuang limbah? Dibuang kemana? Ya ke kita, ya nggak bisa kerjasama gitu. Iya. Nah, nanti kalau misalkan manusia itu semua kerja sama bareng, limbahnya kemana? Dibuang ke bulan, beres lah ya. Itu. Usulannya bulan, gitu. Gitu, ya. Jadi, sekarang kita nggak bisa jadi, misalkan Perancis membuang limbah itu. Limbahnya kemana? Nggak peduli lah, pokoknya jangan di Perancis, gitu. Iya, Dok. Iya. Paham bagian itu tuh, memang itu masalah ya misalnya, buat kita ya. Iya, misalnya Amerika itu adalah pengguna bahan bakar terbanyak di dunia, Amerika gitu ya. Dan mereka mempunyai cadangan 13 bulan. 13 bulan Amerika. Jadi kalau seandainya minyak ini habis semua, Amerika itu masih terang benderang seperti itu. Laptop jalan semua itu selama 13 bulan. Gitu. Nah, sekarang itu kita ngomong energi yang diperbaharui. Nah, ngapain mau bikin cuma sedikit tuh Amerika kayak gitu aja kita ribut gitu ya gitu. Kita nggak bisa kerja sama gitu. Ya Amerika dibuangnya kayak Indonesia semua gitu. Mana ya. Dan kita merasakan entropi yang dibuang oleh orang lain yang menurunkan orang lain ya. Dok, kita tuh nggak bisa kerja sama karena seperti yang dokter tadi bilang ya, dari kecil tuh nggak ada latihan, nggak ada latihan, benar-benar. Jadi kita itu dilatih untuk musuhan, bukan untuk kerjasama. Iya. Sama dilatih untuk cepet-cepetan urusan kognitif ya, Dok. Musuhan tuh. Kita itu dilatih untuk musuhan. Gitu. Dilatih untuk musuhan. Sejak kecil itu sudah dilatih untuk musuhan. Begitu ngajari anak masuk surga, itu sudah menciptakan musuh-musuhnya gitu. Kamu kalau nggak gini masuk neraka. Kayak siapa? Tuh, itu masuk neraka tuh. Sono masuk neraka. Iya bener, Dok. Ampun ya. Kok bisa dilatih untuk musuhan? Dokter, ini ada yang tanya.
pada umur berapa pertumbuhan otak terhenti? Nggak ada, sampai tua ya berkembang terus. Nggak ada, sampai tua itu ya berkembang terus gitu ya. Tapi kalau misalkan artinya secara anatomi otak itu optimal gitu ya, berkembang optimal itu 20 sampai 30 tahun. Setelah itu 20 sampai 30 tahun. Setelah itu mengkeret. Tapi ini juga berkembang loh mengkeret ini gitu. Jadi otak yang namanya shrinking itu juga berkembang gitu. Memberikan orang itu kalau sudah tua gitu, mereka itu tidak lagi gelisah untuk menjadi juru damai gitu. Kalau masih apalagi perempuan seumur Mbak Lia itu kepinginnya menjadi juru damai aja. Kalau ada orang berantem itu pengen jadi juru damai gitu. Iya benar. Iya, itu lumrah. Iya benar. Perempuan kayak gitu itu. Itu akibat estrogen yang tinggi gitu. Estrogen yang tinggi dalam itu. Jadi kalau ada orang berantem itu pengen jadi pendamai gitu. Terus pengen menasehati itu. Enggak diminta tapi nasehati aja gitu. Kasih nasihat itu ya. Itu nah, pada saat orang itu sudah tua, pada saat orang shrinking itu, memorinya jadi berbeda. Jadi orang tua itu lebih gampang bahagia sebetulnya gitu. Lebih gampang seneng karena mereka melupakan banyak hal yang tidak enak gitu. Tapi bukan anak-anak ya, Dok ya? Kenapa? Oh iya. Terus Dok. Terusin dulu, Dok. Ini. Cuman pada ada sih orang tua yang pendendam itu ada. Seperti mama saya itu. Kenapa? Dia nggak bisa lupa dia itu. Wah, nggak bisa lupa. Seperti nenek saya itu juga gitu. Wah, ada orang nggak datang pada saat Lebaran. Dia inget. Oh, Nenekku itu ya. Nenekku itu buta huruf dalam artian dia nggak bisa nulis huruf Latin. Baca tulis huruf Latin. Quran Latin. bisa gitu. Nggak bisa. Tapi dia itu mbah dulu itu menjadi bendahara arisan kecamatan. Lu dia ingat. Wih, dia mantap. Lu iya gitu. Dia pakai gini ya. Kamu belum bayar, kamu bayarnya kurang sekian. Lu dia paham itu. Lah kalau orang yang kayak gini nih, bahkan tidak bahagia sebetulnya. Dia itu ingat semuanya gitu. Yang nggak enak itu ingat. Ada orang datang minta tolong itu malah diginin. Kamu dulu kan kemarin kan kamu nggak datang kan Lebaran gitu malah. Itu nenek aku gitu tuh. Iya diundat-undat. Iya benar-benar. Aduh. Tapi Dok, panjang umur nenekku itu. Alhamdulillah, dokter. Bukannya anak kecil yang lebih bahagia karena dia nggak mikir macam-macam ya ketimbang orang tua gitu enggak ya? Bukan. Anak kecil itu kelihatannya seneng. Kelihatannya. Oh, sebenarnya enggak. Gampang tertekan. Perlu gampang tertekan anak kecil itu. Oh, momennya anak Indonesia gitu ya? Iya, gampang tertekan. Memang anak itu kelihatan riang. Kelihatan riang. Iya. Kelihatan riang gitu. Anak kecil memang gitu riang dan sebetulnya anak kecil itu kalau bermusuhan mudah melupakan, tapi ya nanti musuhan lagi gitu. Iya, benar. Ya dia habis berantem gitu. Makanya kalau anak kecil berantem orang tua jangan ikut-ikut. Nanti anaknya udah rukun, orang tua masih berantem gitu. Iya, benar. Ya gitu. Anak kecil berantemnya paling begitu ya. Tapi ya apakah anak kecil itu bahagia? Beda, gembira iya gitu. Tapi anak kecil itu rentan untuk tidak bahagia. Oh anak kecil gitu. Itu. Baru tahu anak nih, Dok. Anak kecil itu rentan untuk tidak bahagia itu. Bayangin aja, udah enak-enak disuruh les piano. Lu aduh. Gitu ya itu. Ya gitu loh. Udah enak-enak les piano, les apa? Tertekan loh. Hanya saja karena untungnya anak kecil itu banyak tidur, banyak mimpi sehingga memori-memori yang tidak enak itu dilupakan. Tidur kita, mimpi kita adalah merawat memori dalam artian memori-memori yang tidak enak itu dihapus dalam otak kita. Jadi seperti Mbak Lia itu ya, Mbak Lia. Mbak Lia dulu SMP di mana? Jakarta. Di SMP 8. Ya, wes SMP 8 ya. Saya hampir 100% yakin selama sekolah Mbak Lia itu tidak menikmati sekolahnya. Misalkan begitu masuk SMP, emang. Itu adalah kapan ini jam cepat selesai. Iya, betul. Bahasa Indonesia, ini kapan belnya? Begitu bel ada ganti, kapan? Jadi mulai masuk sekolah sampai pulang sore itu nggak nyaman sekolah itu, kepingin buyar. Iya benar. Gitu ya.
Ya? Iya. Jadi 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kalau di total 99% itu tidak menyenangkan. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau sekarang Mbak lihat, disuruh nginget-nginget SMP, SMA, yang enak-enak yang diingat. Gitu. Iya, benar. Yang tidak enak itu dihapus oleh mimpi kita. Jadi setiap orang itu, setiap hari orang itu, setiap tidur itu orang itu mimpi. Gitu ya. Dan mimpi itu adalah merawat memori. Dalam merawat itu adalah membuang memori-memori yang nggak enak. Gitu cara kerja otak manusia. Jadi cara kerjanya makanya, gitu ya. Makanya jangan terlalu percaya dengan memorinya sampean itu. Wong SMP nggak enak semua gitu kok. Yang diingat kan pas pacaran. Yang diingat sama pas jajan doang, sama pas bolos terus nggak ketahuan guru. Nah itu diingat. Dok, nyambung nih sama tadi penjelasannya dokter. Ada pertanyaan, kalau memori kehapus pada saat tidur mimpi itu, kenapa tetap ada yang disebut dengan trauma, Dok? Lah kan tidak semua memori itu bisa hilang. Gitu. Tidak semua memori bisa hilang. Memori yang melibatkan emosi paling sulit hilang. Gitu. Kalau tadi sekolah nggak melibatkan emosi. Nggak melibatkan emosi. Iya, paham. Ya. Memori yang paling sulit hilang itu 2. Yang pertama memori yang berhubungan dengan lokasi, tempat gitu ya. Itu sulit. Jadi Mbak Lia kalau datang ke suatu tempat, datang ke situ lagi pasti ingat gitu. Aku tahu. Iya. Ya, itu adalah memori yang itu semua binatang begitu. Tujuannya apa? Mencari makan gitu. Jadi makanan itu kan cenderung tetap tempatnya gitu. Jadi diparani mana, tikus yuk, mana runo gitu ya. Itu memori tentang yang namanya lokasi. Yang kedua emosi gitu. Hal-hal yang diingat Mbak Lia tentang mamanya Mbak Lia, itu yang melibatkan emosi yang nggak lupa semua. Gitu. Dimarahi lah, dicaci lah, pokoknya misalkan, walau, apalagi seperti saya pernah diusir gitu itu nggak pernah lupa. Gitu. Ya benar Dok, benar. Lokasi dan emosi ya. Nah, itu kan melibatkan emosi. Nah, yang namanya trauma itu artinya sebetulnya sakit hati aja sih itu, bukan trauma itu ya, udah jengkel gitu ya. Dendam gitu loh ya, dendam. Disuruh melupakan dendam itu ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi ya kalau yang namanya trauma tentang kejadian itu terus kemudian mengganggu emosi kita, ya memang terapinya ya menghilangkan secara emosional traumanya itu. Apakah bisa sekarang? Sekarang sangat memungkinkan, obat-obatan banyak. Sangat bisa ya? Caranya itu bisa. Pertanyaan lanjutan, Dok. Berarti kalau jarang mimpi, itu berarti sulit melupakan emosi gitu ya tadi? Bukan ya? Bukan. Gini, memori nggak enak. Tiap tidur orang itu mimpi. Cuman mimpi yang diingat pada saat bangun itu cuma 2-3% gitu. Oh gitu. Tidak semua mimpi itu diingat pada saat bangun gitu. Tapi setiap kali tidur orang itu pasti mimpi. Pasti mimpi masuk yang namanya fase REM, Rapid Eye Movement, itu mimpi di situ. Gitu. Selalu. Hanya saja mimpi yang diingat pada saat sampai bangun itu 2-3%. Ya ada orang yang sampai 5% itu ada, tapi jarang. Rata-rata 2-3% itu. Bahkan ada orang yang nggak pernah mimpi itu ada. Mimpi saya itu kalau mimpi hitam putih gitu. Nah iya itu maksudnya gitu. Tapi itu mimpi. Black and white itu mimpi. Jadi kalau saya itu mimpi hitam, kalau saya hitam putih saya sadar ini mimpi nih gitu. Oh gitu. Ya. Putih, kok hitam putih? Ini mimpi nih gitu. Tahu aku gitu. Oh gitu. Tapi ya tidak semua orang. Ya. Hanya beberapa orang gendeng aja yang sadar kalau mimpi kan. Iya, Dok. Oke. Jadi ini celetukan-celetukannya Mas Kowim tuh lucu, tapi kalau aku bacain aku lupa mau ngomongin apa nanti. Kok Kowim itu anaknya pinter tapi agak gini gitu. Bukan aku, Mas Kowim ya. Dok, ini ada pertanyaan dokter. Masih suka bingung kalau menghadapi anak autis. Bagaimana, mohon pencerahannya? Ya, apa yang berbeda, Dok?
Autisme itu secara keseluruhan otaknya beda lah ya. Gitu. Yang penting, yang jelas itu begini. Kita sering kali terjebak. Saya itu pengennya gini loh dok. Saya itu pengennya gini. Kamu itu loh ya kok pengennya. Loh anaknya nggak pengen kok. Gitu. Iya dok. Oke. Itu aja itu. Saya tuh pengennya begini. Pengennya. Namanya alam semesta itu berjalan tidak dengan mengikuti karpe raimu gitu. Iya. Ya, jeneng namanya autis itulah ya gitu. Saya tuh pengennya dia bisa mandiri. Apaan sih? Gitu itu. Daripada gitu, udah kamu cari duit yang banyak menyiapkan babysitter kalau perlu 4 nungguin anakmu salah umur hidupnya gitu. Apa repot-repot gitu. Ya. Kita itu seringkali bisa bisa maklum kepada kucing nyamplak gelas itu. Kucing nggak bisa matematika. Begitu anak kita nggak bisa matematika, kita ribut kenapa sih? Gitu. Malu dokter, malu sama orang lain, sama ibu-ibu lain yang anaknya udah bisa ABC. Wow. Aduh. Makanya loh, itu malu. Mau saya itu gini. Hampir semua orang yang anaknya autis itu, orang Indonesia ya udah tahu. Dok saya pengennya gini. Pengen saya itu kan gini. Pengennya gitu. Anakmu itu kalau perlu dia gak pengen lahir gitu. Kamu gaya-gaya gitu. Aduh, iya. Jadi apa yang harus dilakukan, Dok? Ya gini, itu ya. Gimana? Autis ya. Ya datangilah dokter ya, datangi dokter psikiater atau psikolog anak itu yang ahli dalam hal autism gitu. Autism itu sekarang makin paham kok kita, makin paham, dan cara mengobatinya, menanganinya juga kita makin paham. Kita sekarang tidak ada autis yang sama persis, itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Tapi ya yang tahu itu dokter gitu. Dan kalau cari dokter itu ya yang genah gitu. Tapi ya caranya dok. Lah, gini, kalau ada dokter, sudah Bu, yang sabar ya, udah ganti dokter. Gitu. Oh iya, oke. Sip. Pokoknya udah ada dikasih tanda tuh teman-teman. Dokter. Gitu. Kita itu cari solusi kok malah disuruh sabar gitu. Kalau gitu nenekku juga bisa ngomong kayak gitu. Ya. Yang sabar ya Bu, ini ujian matamu. Aduh, saya jadi pengen ke Surabaya nih, dokter sih. Lama nggak denger ngobrol Surabayaan. Dok, ada pertanyaan lagi. Anak dengan kecerdasan di atas rata-rata bagaimana sekolahnya? Mengikuti jalur biasa atau akselerasi? Gitu. Nah, kan mulai itu. Mulai genit gitu loh. Biarin kenapa sih gitu. Genit banget gitu. Dok kan nganggur, kurang kerjaan. Jadi nyusun hidupnya anak. Anaknya itu kayak apa? IQ-nya di rata-rata harus hati-hati. Ya, hampir pasti, hampir selalu anak yang IQ-nya di atas rata-rata itu dia punya handicap untuk bersosialisasi. Pasti hampir selalu lah itu. Contohnya ini. Kenapa dong? Waduh, udahlah. Kita itu melihat dunia dengan cara berbeda lah gitu ya. Oh gitu. Iya, udahlah itu. Aku ini loh ujian gak lulus. Kalau ujian ini, ujian ada hadapan gini ya. Ujian kedokteran itu. Wah, gak lulus semua. Wong namanya gurunya tak kuliahi lah, marahlah mereka gitu. Lagi dokter iseng sih. Iya. Memang gak ngerti caranya berhadapan dengan manusia itu susah gitu. Jadi handicap dalam bersosialisasi itu hampir selalu menyertai orang dengan IQ tinggi. Tapi bagaimana? Ya, itu. Tapi bagaimana akhirnya dokter sadar bahwa nggak bisa nih, aku harus berubah gitu. Ada gitunya nggak sih dok? Latihan memang. Oh latihan. Setelah ya. Tahun 96 itu saya kenal yang namanya neuroscience gitu ya. Dan saya jatuh cinta sama neuroscience dan kemudian ya akhirnya melatih gitu. Loh saya dulu nggak bisa ngomong kayak gini. Ngomong di publik baru tahun 2009 saya bisa itu. Oh gitu dok. Iya. Hidup saya dulu itu ya kamar operasi, laboratorium, kelas ngajar itu aja 3 itu sampai tahun 2009 gitu. Sebelumnya itu ya pernah gitu.
Dok kan ngajar ngobrol di depan banyak orang juga di mahasiswa. Iya, kalau kan ngajar. suka saya ngomong ngamuk-ngamuk mereka nggak berani gitu. Iya bener juga ya, punya kuasa ya kalau di situ ya. Oke. Oh. Iya. Oke, latihan ya. Banyak yang nggak suka, banyak sampai sekarang ya banyak yang nggak suka ya biarin gitu. Dokter. Dok, ini ada satu pertanyaan dari tadi sih pertanyaan ini. Apakah orang yang berpotensi psikopat atau sosiopat bisa terdeteksi sejak dini? Bisa. Oh, bisa. Sekarang dengan MRI fungsional atau PET scan itu bisa. Oh, gitu. Ya. Bisa. Jadi harus. Tapi kalau dia hidup dalam lingkungan yang seperti di Jepang itu banyak psikopat, tapi sejak kecil dididik untuk kerjasama, psikopatnya hilang. Gitu. Menumpulkan psikopatnya itu. Ya tapi kalau psikopat tulen gitu ya, wah ya kayak yang bunuh AB kemarin itu psikopat gitu. Ya selalu di mana-mana ada lah orang perkecualian itu ya. Mbak, okay. Apa entek Mbak, sampean kok enggak iso ngerekam. Enggak, Pak, Dok. Ini tuh sebenarnya bisa lebih dari 1 jam, tapi iya, oke, enggak apa-apa. Kalau lebih enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa emang, Dok. Enggak apa-apa, ya wes. Mumpung aku enggak apa-apa, nanti kalau sudah itu loh. Nanti dokter kabarin ya kalau ini udah udahan gitu ya, Dok ya. Oke. Dok, ada lagi nih, Dok. Apa nggak bisa ya gaya Eropa dikolaborasi dengan gaya Indonesia? Ya itu tadi ya, mau apa enggak ya, Dok ya? Lah, apaan? Ya itu tadi, pengen ke selatan tapi jalannya ke timur. Iya. Ya itu ya, sudah terjawab ya. Terus kalau pengen seperti di Finlandia ya, galah Finlandia. Saya mau mencampur antara Finlandia dengan Afghanistan. Jadinya Aljazair gitu. Dokter. Aduh, Dok ada yang tanya gimana cara membekali skill kerjasama. Itu ya, Dok, tadi latihannya ya, makan di meja makan ya. Skill kerjasama itu makan di meja makan sejak dini gitu ya. Makan pup dan buang sampah toilet gitu. Terus ngajarin antri. Dilatih antri. Iya bener, antri. Antri itu dilatih gitu. Dilatih, gak iso antri gitu. Bukan cuma dicontohin tadi katanya ya, bukan cuma dicontohin. Iya. Dilatih. Dok, apakah untuk kecerdasan anak itu diturunkan dari ibu? Bener, bapaknya juga. Ya sama aja dong, Dok ya. Dua-duanya dong ya. Iya. Diturun kali. Iya betul. Iya benar juga gitu. Iya. Iya benar. Tapi Dok, ada bedanya nggak sih otaknya anak perempuan sama otaknya anak laki-laki? Oh beda. Oh beda. Pada umumnya beda. Nah, jadi kemampuan menangkap pola dan kemampuan mengkalkulasi itu memang beda gitu. Karena perempuan itu 340.000 tahun itu, perempuan itu yang diperlukan adalah kemampuan mengelola ruang kecil itu ya. Artinya rumahnya, guanya, sarangnya gitu. Laki-laki tugasnya berburu, ya, mencari buruan, mendeteksi ada buruan apa enggak, mendeteksi ada predator apa enggak gitu. Itu selama 340.000 tahun itu tugas laki-laki dan perempuan itu strict berbeda. Dan itu yang membuat otak kita berbeda gitu. Makanya karena perempuan itu terbiasa dengan navigasi jarak pendek, jangan heran kalau ada perempuan nggak bisa baca peta itu bingung. Nggak bisa memang itu. Karena bisa, dokter bisa. Jarak jauh gitu ya. Dan jangan heran juga kalau ada bapak-bapak cari kaos kaki di kamarnya nggak nemu gitu. Nggak nemu. Begitu istrinya atau ibunya, iki loh. Lu aku nggak lihat. Makanya yang namanya laki-laki itu sering punya yang namanya refrigerator blind spot gitu. Jadi buka lemari es itu dia nggak tahu ada benda-benda yang dicarinya itu loh. Jadi refrigerator blind itu. Jadi karena laki-laki itu otaknya tidak
tidak dirancang untuk navigasi jarak dekat itu. Barangnya itu ada di kulkas, dia nggak lihat itu. Nggak ono gitu ya. Begitu ibunya, iki lho makan itu. Nek golek iku aja ambek cangkem, ambek moto. Iya, tapi nggak bisa kebalik ya dong. Maksudnya gini, yang ada perempuan yang akhirnya karena 10.000 tahun terakhir ini yang namanya pembagian itu tidak strict gitu. Akhirnya juga akhirnya ada perempuan-perempuan yang otaknya seperti cowok, ada yang cowok seperti perempuan gitu. Iya. Ada yang mix gitu, ada gitu. Ada yang sama gobloknya ya ada. Navigasi jarak jauh nggak bisa, navigasi jarak dekatnya nggak bisa, anjing goblok. Nah itu karena dilatih ya, makanya otaknya jadi begitu gitu ya? Ya, nah bukan. Kalau kita melatih setiap individu untuk kerjasama, kemampuan individual jadi nggak penting karena yang jadi nggak penting ya. Iya gitu. Iya. Baik. Gitu. Dok, kalau semua orang itu dilatih kerjasama, kemampuan individu jadi nggak penting karena yang penting kerjasama gitu. Iya, setuju. Dokter, pertanyaan berikutnya, kalau ada anak ADHD, kira-kira gimana cara mengetahui sejak dininya? Oh ya, sebetulnya gini. Kalau ada riwayat ADHD, kalau ada riwayat autism dalam keluarga, entah itu paman, entah itu sepupunya, entah itu mbahnya ya, ada riwayat ADHD atau autism atau gangguan itu. Pada saat bayi itu sejak lahir, itu lebih baik dia itu dilakukan pemeriksaan MRI fungsional secara berkala sejak lahir. Gitu ya. Sejak lahir. Sejak lahir. Karena yang namanya ADHD atau autism itu otaknya itu berkembang lebih cepat daripada anak-anak yang lainnya gitu. Jadi sejak 6 tahun yang lalu kita paham bahwa yang namanya autisme itu justru karena otaknya itu berkembang lebih cepat daripada yang pada bayi-bayi pada umumnya. Jadi kalau pada saat misalkan bulan pertama, bulan kedua diperiksa MRI, ini perkembangannya lebih cepat daripada biasanya. Nah ini harus diobati supaya ADHD-nya atau autismenya nggak muncul gitu. Oh, itu gunanya pemeriksaan berkala ya dok ya? Iya, tapi ya tidak semua MRI ku larang loh mbak itu. KB di MRI yo bangkrut. Iya mbak. Tapi cara screeningnya adalah kalau ada paman atau sepupunya atau mbaknya atau siapa yang riwayat ADHD atau autism tuh gitu. Nah, bulan pertama diperiksa, bulan kedua diperiksa. Loh, ini berkembang lebih cepat daripada yang lain. Diobati gitu. Oke. Dok, bagaimana caranya kita yang dewasa tetap berpikir sederhana seperti anak-anak? Dewasa tetap berpikir sederhana. Nggak bisa. Nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kecuali dilatih sejak dari anak gitu. Sampai sekarang itu dilatih untuk tidak berpikir mati, nggak bisa gitu. Masih hidup. Kalau hidup itu mbok dipikir caranya hidup, jangan mikir nanti mati nanti loh. Nggak penting belas loh. Saya itu sering diginikan loh. Ngapain dok cari duit banyak-banyak nggak dibawa mati? Lah siapa yang mau bawa mati? Jadi mati saya hidup goblok gitu. Iya benar. Aduh. Saya cari duit itu bukan untuk mati, justru ini mati untuk hidup inilah geblok. Untuk hidup. Dok Des, ini ada lagi. Apa berarti kalau orang introvert itu tergolong IQ-nya di atas rata-rata ya Dok Des? Belum tentu. Orang introvert belum tentu ya. Belum tentu, tidak ada hubungannya. Oke. Apakah anak bayi boleh di MRI? Bukankah sangat radioaktif? Kata siapa? Oh, itu loh ya. MRI itu pakai magnet, nggak pakai radioaktif. Yo sih itu. Beda dengan CT scan. Kalau CT scan itu pakai X-ray gitu. Ya. Kalau radioaktif itu nuklir, Mbak.
Hmm. Mau dibom? Oke. Enggak lah. Gitu. Oke. Dokter, Ya, mumpung ke situ, MRI itu sehari 6 kali juga nggak apa-apa, gitu. Cuman mahal, mau bayar 6 kali sekali, gitu. 6 kali sehari. Kecuali mahal. dapat gratis ya, gratis Iya. ya dok. Iya, jadi ya MRI itu bukan radioaktif, MRI itu magnet itu. Bumi ini juga magnet kok, ya kita kena magnet nggak apa-apa. Jadi ingat mau tanya ini, kan banyak yang bilang bahayanya 5G, 4G gitu ya dok ya, untuk otak manusia gitu. Apaan sih? Nggak apa? ada. Enggak, kata ini iya, loh, kan bukan kata aku, itu kata di media sosial. Apa? Jadi enggak ya? Enggak ya? Oke. Sama waktu tahun 98 itu saya kan balik dari Australia itu ya. Itu di Indonesia itu ada kanker disebabkan karena handphone. Itu penelitiannya kapan gitu loh. Handphone itu baru ketemu tahun 90-an. Kok kita penelitiannya nggak ada, seenak-enaknya aja ngomong itu. Gampang banget ngomong itu. Terus sama aja misalkan Vitsin membuat goblok lu itu ya. Membuat bego, iya. Apa itu? Nggak ada itu. Nggak ada. Vitsin membuat bodoh. Kata siapa itu loh itu. Ya kamu itu kalau goblok karena kayaknya kamu kurang micin gitu. Kan katanya dok kurang micin ya. Oke. Kita itu sering kali tuh gampang. Kamu kebanyakan micin apaan gitu ya. Micin lo kebanyakan. Aduh, sakit perut. Dok, ada pertanyaan lagi. Dok, skizo itu apakah bisa disembuhkan? Dokternya sih bisa. Sudah vonis permanen. Katanya udah divonis permanen. Yang pertama, dokter itu tidak pernah memvonis. Yang vonis itu hakim ya. Dokter itu mendiagnosa. Oh ya, itu. Enak aja vonis itu. Tidak ada. Dokter itu nggak ada yang memvonis. Dokter itu mendiagnosa. Antara dokter satu yang lain diagnosanya bisa beda gitu. Tapi kalau kemudian didiagnosa sebagai skizofrenia, bisa disembuhkan, bisa gitu. Bisa. Berarti bisa cari second opinion ya dok ya? Ya. Boleh. Dokter. Second opini itu bagus. Second opini itu bagus. Tapi second opini yang setara, misalkan dari dokter bedah saraf, ya, dari dokter bedah saraf, nggak nyaman atau nggak cocok, cari dokter bedah saraf yang lain untuk second opini. Jangan dokter bedah saraf diadu sama kiai, nggak level gitu. Iya. Yang selevel ya, gitu. Iya. Disuruh operasi sama dokter bedah sarafnya datang ke Ustadz. Pak Ustadz ini saya mau dioperasi gimana? Lah geblek aja ya gitu. Dokter, pertanyaan berikutnya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak anak indigo yang katanya bisa melihat makhluk halus? Apaan itu? Nggak ada. Itu indigo itu apa? Gitu. Gini loh ya, istilah indigo itu di Amerika tahun 80-an itu. Pada saat ada metode Kirlian itu. Metode Kirlian itu ternyata juga yang melihat aura-aura itu loh ya. Sebenarnya aura itu tidak ada. Jadi yang namanya aura itu adalah orang dipotret, dilihat dari belakang potretnya itu warnanya itu apa gitu. Warna merah, warna biru, itu aura. Nah, itu kita udah tahu bahwa itu warna uap air di sekitar kita aja. Sekarang kita udah tahu, aura itu nggak ada gitu. Nah, yang namanya indigo waktu itu di Amerika ada 6 orang anak dengan gangguan ADHD itu ADHD waktu dipotret warnanya indigo ungu gitu. 6 anak gitu. Nah sejak itu ada istilah indigo. Indigo itu adalah anak-anak yang dipotret dengan metode Kirlian menghasilkan warna indigo tadi gitu. Nah di Indonesia indigo itu dianggap sebagai lihat makhluk halus lah itu. Pokoknya yang gitu-gitu itu kita manusia tuh lebih percaya begituan daripada dikasih tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 itu. Nggak percaya dia. Iya, benar. Jadi kenapa ya dok? Apa? Kenapa otak? Oh itu tadi ya yang dokter bilang ya, karena otaknya lebih suka yang lucu-lucu yang bukan apa yang enak? Karena apa dok? Itu. Otak kita itu selama ribuan tahun, otak kita itu kan sering bertanya kenapa begini, kenapa begitu kan? Nah, iya. Nah,
Orang yang bahagia itu yang dengan jawaban sedikit langsung puas gitu. Oh, Ya. gitu. Jadi akhirnya penuhlah dunia dengan orang-orang kayak gini gitu. Nah, orang-orang yang tanya terus gitu, ditapuk. Aku tanya ditapuk, cangkem kumbian wah gitu itu. Mosok iya sih? Enggak lah gitu. Takut gitu. Karena kita nggak puas gitu. Yang puas ya itu dikasih tahu. Kenapa ini gini? Oh ya, ini dulu alam semesta itu gini, percaya gitu. Percaya. Jadi ya makin nggak masuk akal penjelasan, makin gampang dipercaya. Makin Makanya gampang. manusia itu lebih gampang dibohongi dengan cerita yang nggak masuk akal daripada dibohongi dengan cerita yang nyata. Ya. Oke. Gitu. Dokter, sekarang banyak sekali penyelenggara Olimpiade, IPA, matematika, dan sebagainya. Bagaimana ini? Yang nggak bagaimana-bagaimana ya, Dok? Ya nggak apa-apa, itu. Nggak apa-apa, itu kan untuk anak SMA. Itu. Untuk yang ikut ya yang bisa. Gitu. Ya nggak semua orang ikut Olimpiade matematika. Toh. Yang bisa ya biasanya gini, yang bakatnya itu panjat pohon pinang ya ikut 17-an gitu aja. Gitu. Yang bakatnya matematika ya ikut matematika gitu. Tapi kalau Olimpiade itu diberikan kepada anak TK, lah itu yang nggak seharusnya gitu. Ya, anak TK udah dapat piala, apa? Baca puisi, apa sih gitu. Aduh. Oke. Dokter, bagaimana cara melatih atau meningkatkan fokus? Oh, fokus memang latihan sih gitu. Fokus itu memang latihan. Bagaimana how to be fokus? Ya latihan memang gitu. Latihan. Jadi fokus itu nanti kita bicarakan sendiri. Saya agak panjang cerita fokus. Iya, boleh. Nanti ya dokter kapan-kapan ya. How to fokus itu bisa. Gitu. Saya itu nggak bisa fokus loh untuk memperbaiki ngomong itu. Sekarang bisa itu. Ya. Ngomong bisa ngomong kayak gini. Iya, hasil latihan ya dok ya. Bisa. Dulu nggak bisa itu. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Ketawa aja nggak bisa kok dulu diem aja gitu. Sekarang ya latihan ketawa. Latihan ketawa. Tapi dokter tuh bikin orang lain ketawa terus. Dok, ada yang tanya kalau otak merasa putus asa, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya gimana ya? Seperti di Jepang dan Korea. Anak-anak sekolah kan banyak yang gitu tuh. Sebetulnya angka kejadian bunuh diri di mana-mana itu sama. Sama. Hanya yang diberitakan itu yang lebih tinggi. Seperti di Korea gitu. Sebetulnya angka bunuh diri di mana-mana itu angkanya sama. Gitu. Kecuali di Jepang ya. Di Jepang bunuh diri itu dikarenakan itu budaya gitu. Tapi ya sekarang ya misalnya. Orang Jepang yang mati karena bunuh diri 1 tahun itu 1.200. 1.200. Ah, iya. Ya, 1.200. Itu sebabnya itu tahun 2020 itu orang Jepang yang mati karena COVID-19 itu 1.100. Yang mati karena bunuh diri 1.200. Perdana Menteri Jepang waktu itu si Abe bilang gini, loh yang namanya mati 1.100 saja kita serius, masa yang mati 1.200 enggak? Ayo sekarang ada menteri, waktu itu diangkat menteri kesepian, tugasnya menurunkan angka bunuh diri Jepang, gitu. Tugasnya gitu. Dalam hal ini juga tidak gampang menurunkan angka bunuh diri Jepang karena itu mereka kalau malu nggak bisa ngerjain tugasnya, bunuh diri ya. Mereka gitu, bunuh diri gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau membunuh diri sendiri nggak apa-apa. Kalau bunuh diri ngajak orang lain itu loh, pakai bom gitu bahaya. Gitu. Iya. Itu bahaya. Tapi kalau bunuh diri yang pada umumnya itu karena depresi sebetulnya. Ya, 96,8 orang bunuh diri itu karena depresi. Karena depresi. Depresi itu karena kalau depresi itu ya karena kalau ditanya depresi kenapa? Nasib gitu. Nasib. Gitu. 1 dari 5 orang itu pernah depresi. 1 dari 5 orang itu pernah depresi. Ya. Dan yang depresi berat sekitar 5%. Saya termasuk. Saya mulai tahun 86 sampai sekarang tidak pernah lepas dari depresi. Tidak pernah lepas. Kenapa, Dok? Karena ya
Nggak ada ya, nasib aja gitu. Nasib. Tidak ada, gitu. Tidak ada. Bahkan pada saat pertama kali saya depresi itu, tidak ada trigger yang masuk akal. Saya juga tidak sedang sedih, saya tidak sedang gembira gitu. Biasa aja. Gitu. Biasa aja. Gitu. Bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan tetapi tidak tercapai dan jadinya putus asa gitu, bukan karena gitu ya dok ya? Justru kalau kondisi kita itu bagus, itu bisa memperberat depresi kita. Kondisi yang bagus misalkan, saya waktu itu gini, aku ini kurang apa ya? Bapakku kaya, aku ini mahasiswa kedokteran. Kok aku sedih kenapa gitu? Itu malah jadi kontraproduktif. Jadi artinya hal-hal yang membuat depresi itu makin dalam, kondisi-kondisi yang pada umumnya menguntungkan gitu. Jadi tapi depresi itu sendiri kita makin paham lah depresi itu apa gitu. Terus obat-obat antidepresan sekarang juga makin banyak gitu ya. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menghadapi depresi, nggak ada gitu. Kalau dengan jilat setir mobil kamu merasa nyaman, jilat aja, nggak apa-apa. Gitu. Nggak ngerugikan siapa-siapa. Gitu. Baik. Dok, satu lagi sebelum ini. Kalau anak kebanyakan ngegame, itu berdampak ke otak nggak? Kalau anak kebanyakan ngegame, pertama, anak itu memang bukan anak pada umumnya. Namanya kebanyakan, gitu. Ya, jadi kalau anak kebanyakan ngegame, harus disadari, anakku ini beda loh dengan orang-orang biasa. Gitu. Karena orang-orang yang lain itu game itu sebenarnya bosen. Gitu. Sama, kalau kamu itu seneng drama Korea dari pagi sampai sore, itu berarti kamu itu punya kelainan. Gitu. Karena pada umumnya orang nggak gitu. Ya. Jadi pada saat anak kita main game itu, ini anak berbeda pada umumnya. Gitu. Beda pada umumnya. Bisa jadi kegemarannya main game itu memberikan keuntungan sama dia atau sebaliknya. Bisa gitu. Bisa. Diarahkan bahkan dia itu ikut game yang membuat game gitu. Produktif gitu. Ya. Dia membuat gamenya sendiri produktif gitu. Nggak sekolah, kan nggak semua orang harus sekolah gitu. Iya, oke. Itu nggak perlu sekolah, yang penting ngebut gitu. Penting ngebut, ya benar sih dok, benar. Oke dokter, penutup, ntar saya kelamaan nodong dokter. Kapan-kapan nodong lagi ya, ya dok ya. Jadi sebenarnya sebagai orang tua nih, aku yang nggak perlu ngapa-ngapain ya sama anakku ya, nanti kan berkembang sendiri otak. Bukan maksudnya nggak perlu. Oh bukan. Harus maksudnya nggak perlu. Iya itu. Bagus bekerja sama gimana, itu yang perlu diketahui. Iya. Cara yang bagus buat bekerja sama sih kalau gitu. Oke. Kapan-kapan mau nodong untuk hal yang lain, tapi untuk malam hari ini kayaknya udah kelamaan nodongnya. Terima kasih banyak dokter. Sehat-sehat selalu ya dokter. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Dah dokter. Dah. Teman-teman terima kasih ya. Semoga nanti aku bisa save ini. Thank you.